Jumpa lagi bersama saya, Ben Podcast. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Jangan mematahkan sayap-sayap burung lalu meminta mereka terbang. Jangan mematahkan sebuah hati lalu memintanya mencintai. Jangan merusak jiwa lalu memintanya bahagia. Jangan melihat hal terburuk pada seseorang lalu berharap mereka melihat hal terbaik padamu. Jangan menghakimi manusia dan berharap mereka akan membelamu. Jangan bermain api dan berharap engkau akan baik-baik saja. Hidup adalah tentang memberi dan menerima. Kau tidak bisa berharap memberi yang buruk dan menerima yang baik. Kau tidak bisa berharap memberi yang baik dan menerima yang buruk. Apakah itu terjadi? Ya. Tetapi jangan menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan sesuatu yang kau tahu itu salah. Jangan menyalahkan kehidupan atas apa yang kau lakukan. Para pendengar yang terkasih, melalui cerita ini saya ingin mengisahkan atau saya ingin menyampaikan sebuah pesan atau sebuah refleksi bahwa jangan pernah kita melukai orang lain, kemudian ketika kita membutuhkannya, kita pura-pura berbuat baik. Tidak bisa. Karena kita sudah membuat luka dalam hatinya. Kalau kita suatu saat akan membutuhkan dia, saat ini kita berbuat baik. Ibarat kata, seperti kita melakukan investasi, kita menanam yang baik dalam seluruh hidup kita. Jangan sekarang kita pura-pura masa bodoh, tidak peduli dengan dia. Akhirnya ketika kita butuh dengan dia, kita datang, minta tolong dong. Dan ketika kita tidak mendapat bantuan dari dia, kita menghakimi dia. Kamu itu tidak pernah perhatian dengan temanmu. Itu tidak bisa, teman. Berbuat baik kepada orang lain bukan hanya ketika kita akan membutuhkan, tetapi kita harus berbuat baik karena memang kita ini adalah baik. Bukan karena kita ada motif di balik apa yang kita harapkan, motif di balik segala tindakan kita. Dan juga jangan pernah berharap bahwa kita dapat mengontrol orang atau berharap orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Akan sangat sulit sekali. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri. Karena kontrolnya itu ada dalam diri kita. Misalnya, kita mengontrol amarah, mengontrol diri, bagaimana kita menghadapi situasi. Ketika misalnya seperti ini, ketika kita berada di dalam mobil dalam kemacetan, kita tidak bisa mengharap bahwa ayo cepat jalan, semua mobil di jalan, tidak bisa. Tetapi yang harus kita lakukan, mungkin kita bisa membalas segala email yang masuk ke dalam HP kita, mungkin kita bisa membalas pesan WhatsApp, SMS dan semuanya, membaca buku. Itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan, misalnya ada sesuatu menimpa kita, kemudian kita menyalahkan orang lain atas apa yang kita lakukan. Teman-teman, hidup itu berkaitan dengan memberi dan menerima. Kita akan menerima segala sesuatu atas apa yang kita perbuat. Jika kita selalu berpikiran negatif terhadap orang lain juga akan berpikiran negatif tentang diri kita. Jika kita selalu menceritakan keburukan orang lain kelak akan menceritakan keburukan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kehidupan bersama? Cobalah untuk senantiasa menceritakan hal yang terbaik dari diri setiap orang. Misalnya, si A itu suka bergaul, si A itu selalu menolong orang lain. Ceritakan itu kepada orang lain, sehingga apa yang ada dalam diri kita, aura positif dalam diri kita itu terpancar keluar. Sehingga apa yang ada dalam diri kita, misalnya kita melihat hal yang positif, maka itu akan juga berdampak positif terhadap orang lain. Orang lain pun akan melihat kita, ternyata kamu itu orangnya baik ya, karena kamu melihat segala sesuatu dari hal yang positif. Jangan suka mengeluh. Mengapa? Ketika kamu suka mengeluh, kamu menebarkan aura negatif pada orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya segala situasi pun kamu akan menganggap bahwa itu adalah ancaman dan mengancam keberadaanmu di situ. Kita juga harus melihat bahwa jangan suka menghakimi.
kemudian kita malah membicarakan hal yang buruk, menghakimi orang lain seolah-olah bahwa kita benar. Tidak. Bukan seperti itu cara aturan mainnya. Ketika kita menghakimi, akan tiba suatu saatnya kita juga dihakimi. Segala ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu akan dibalikkan kepada kita. Mengapa? Karena di dunia ini penuh dengan keseimbangan. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan? Jika kamu aman, ingin mendapat perlakuan yang baik, berbuatlah baik kepada setiap orang. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Dan yang utama adalah jangan pernah menyalahkan dunia karena kesalahanmu atau karena kebodohan yang kita buat sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan atau karena kita lalai, misalnya kita lupa mengerjakan soal, kemudian kita mendapat nilai yang jelek, kita kemudian menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu, saya tidak belajar di rumah, gara-gara kamu, saya tertidur, gara-gara kamu, waktu saya habis. Tidak, bukan seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, aku itu, oh iya, saya salah. Jangan coba menyalahkan orang lain, dan membuat dirimu tampak lebih suci. Menurutmu, iya, kamu suci. Tetapi menurut orang lain, kamu tidak jauh lebih suci dari dia. Jadi, bagaimana melakukannya? Tetap berada dalam posisi netral. Artinya bahwa ketika kamu salah, katakan kamu salah. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu membela diri semaksimal mungkin dengan banyak bukti, tidak. Kebenaran itu akan muncul. Ada pepatah yang mengatakan, emas walaupun keluar dari mulut anjing, itu tetaplah emas. Kebenaran walaupun ditutupi dengan seperti apapun, kebenaran itu akan tetap muncul. Tetaplah tekun, tetaplah berbuat benar, dan jangan pernah takut untuk berbuat salah. Mengapa? Ketika kita salah dan kita mau mengakuinya, kita memiliki jiwa yang besar. Jiwa yang kesatria itu jiwa yang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Bukan jiwa-jiwa pengecut yang hanya kabur dan berada di ketiak orang lain, memasang orang lain sebagai tumbal, dan kita merasa diri bersih. Teman-temanku sekalian, kita harus percaya bahwa di dunia ini memiliki sebuah hukum karma. Siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Jika kamu senantiasa untuk menyebarkan permasalahan, menyebarkan hal ketidaktenangan kepada orang lain, ingatlah, itu akan kembali kepada kita semua. Jangankan kita berbicara yang jahat, kita berbuat yang baik aja itu akan kembali kepadamu 2 kali lipat. Cobalah kalau kau tidak percaya. Kalian berbuat baik, kalian memberikan uang kepada orang yang pas, kepada kaum miskin, anak yatim piatu. Hal pertama yang kita peroleh adalah kebahagiaan batin. Itu hal pertama. Yang kedua, mungkin di pihak lain kita akan menerima sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, kebahagiaan, rezeki, kesehatan, kenyamanan, dan mungkin kita bertambah teman. Hal itu akan ditambahkan berlipat-lipat jika kamu melakukannya dengan ikhlas. Baik para pencinta Benz Podcast, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita akan bertemu kapan-kapan dalam topik yang lebih seru. Terima kasih.